Umat beriman yang terkasih, hai, halo, akhirnya kita berjumpa kembali dalam percikan kebijaksanaan spesial malam Sabtu. Cukup lama kita tidak berjumpa. Malam hari ini saya ingin berbagi cerita dengan Anda semua, para orang tua, orang muda, dan anak-anak sekalian. Cerita tentang hadiah Tuhan buat kita dalam diri malaikat utusannya. Di sebuah desa, sebut saja desa atau kampung itu namanya O, ada seorang nenek tua yang sakit-sakitan. Nenek tua ini hidup dari belas kasihan orang lain. Dan nenek tua ini tinggal berdua dengan cucunya yang masih remaja, yang dari kecil itu sudah ditinggal papa dan mamanya. Singkat cerita, sang cucu ini sama sekali tidak mengenal orang tuanya. Semenjak bayi, sang cucu itu dirawat dengan penuh kasih sayang oleh nenek, sampai tiba waktunya neneknya sudah mulai usyur dan sakit-sakitan. Anak remaja ini sangat sedih melihat kondisi neneknya dan ingin membawa neneknya ke rumah sakit. Namun mereka tidak mempunyai uang. Sedangkan untuk bersekolah saja dia harus berjuang mati-matian bekerja dan mendapatkan uang untuk sekolah. Anak remaja ini sekolah di kelas 2 SMP. Desa O yang ditempati oleh mereka adalah desa yang sangat jarang penduduknya dan merupakan desa yang terpencil. Sehingga anak remaja ini tidak tahu harus bagaimana membantu neneknya yang sudah semakin parah kondisinya. Setiap hari sang cucu ini berjalan kian kemari ke kota kecamatan meminta pertolongan sambil ngamen di jalanan untuk biaya makan juga biaya berobat neneknya. Pada suatu hari ada seorang anak TK yang melambaikan tangan ke arah anak remaja itu dari dalam mobil. Anak remaja itu melihat ke arah anak TK itu. Dan anak TK itu memanggil dia. "Hai kak, ayo kemari." Di tangan anak kecil itu ada sebuah kantong plastik berwarna hitam, lalu diberikan kepada anak remaja itu. Sang remaja ini heran dan membukanya dan ternyata nasi kotak dengan lauk yang sangat enak. Lalu dia berpikir, ini pas sekali. Nanti saya makan berdua dengan nenek. Lalu dia ucapkan terima kasih kepada anak kecil, anak TK itu, dan segera pergi berjalan menjauhi mobil itu. Namun sementara anak remaja itu hendak pergi, sang anak TK itu memanggil lagi, "Kak, kemari." Maka dia mendekati mobil itu. Lalu dia bertanya, "Ada apa, Dek?" Dia terheran-heran dengan anak TK itu. Lalu tiba-tiba sang ayah membuka mobilnya dan segera turun menjumpai ayah dari anak itu. Membuka mobilnya dan segera turun menjumpai anak remaja itu. Anak remaja itu mulai ketakutan dan berkata, "Ada apa, Pak? Apakah saya ada salah?" Lalu dengan tersenyum, sang bapak itu mengajak anak remaja itu naik ke mobilnya bersama anaknya untuk pergi jalan-jalan ke mall. Spontan, anak remaja itu menolak dan mengatakan, "Tidak usah, Pak. Terima kasih. Karena saya mesti harus pulang ke rumah. Di rumah saya ada seorang nenek yang sedang menunggu saya. Namun dia sedang sakit keras.
Dia butuh pengobatan untuk kesembuhannya. Dan jikalau tidak makan, maka nenek saya akan segera meninggal. Bapak itu begitu terharu. Sementara anak TK-nya, anak kecilnya tadi tetap merengek-rengek meminta supaya anak remaja itu ikut. Lalu bapak itu berkata kepada anak remaja itu, "Nak, baiklah kamu naik dulu. Kita pergi membeli pakaian untukmu, jalan-jalan ke mall, dan kemudian kita segera pergi ke rumahmu dan membawa nenekmu ke rumah sakit." Remaja itu menangis seolah tidak percaya. Maka dia menanyakan ulang, "Apa Pak? Benarkah demikian?" Bapak itu mengatakan, "Benar nak, betul nak. Mari naiklah ke dalam mobil." Singkat cerita, bapak itu naik ke mobil dan anak juga ikut naik, anak remaja itu ikut naik ke mobil, dan remaja itu tahu bahwa bapak dan anak TK itu atau orang tua itu adalah keluarga orang Kristiani. Dilihat dari salib, kalung salib rosario di mobilnya. Kemudian remaja itu bertanya, "Pak, kenapa bapak dan anak bapak baik sekali pada kami orang-orang sederhana seperti ini?" Lalu bapak itu tersenyum dan berkata, "Nak, ini adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan kepadamu lewat ketergerakan hati anak saya yang memberikan nasi kotak yang dimilikinya untukmu. Dan terlebih lagi, nenekmu akan segera sembuh dan kamu akan segera sekolah kembali dan tinggal nanti di rumah yang lebih besar dan layak." Anak remaja ini menangis terharu dan berkata, "Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau memberikan kepadaku malaikat kecil yang mau membantuku dan nenekku, dan seorang bapak yang memperhatikan keadaan kami, yang mencintai kami." Para saudara dan saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita banyak cara yang Tuhan pakai untuk menolong kita sendiri maupun sesama kita yang berkekurangan, yang kurang mampu. Tuhan pasti akan mengirim malaikat-malaikat kecilnya untuk membantu kesulitan kita maupun orang lain, membantu sesama kita. Itu berarti harus kita ingat juga bahwa Tuhan mengirim Anda, Tuhan juga mengirim saya menjadi malaikat-malaikat cintanya. Tuhan mengirim kita. Saya suka dengan ungkapan ini. Christianity is charity, and our identity is love. Mari terus kita perjelas identitas kita sebagai pengikut Yesus. Karena Yesus katakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Tetap semangat, salam sehat, jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati.